Geger keyakinan mantan Kabar Eskrim Susno Duaji bahwa kematian Vina dan Eki bukan karena pembunuhan berencana dan pemerkosaan, melainkan karena kecelakaan. Susno Duaji semakin yakin setelah terungkap bukti scientific crime berupa bukti komunikasi santai berupa SMS dari handphone milik almarhumah Vina kepada sahabatnya bernama Mega pada pukul 22.14.10 di mana menurut Susno, bukti tersebut menggugurkan kesaksian dalam BAP yang menyebutkan bahwa Eki meninggal dunia pada pukul 21 lebih waktu Indonesia Barat. Lantas, apa kata Susno soal anggapan bahwa ada rekayasa dalam kasus Vina? Benarkah Farhad Abbas selaku kuasa hukum Saka Tatal sebelumnya juga telah mengungkapkan bahwa kasus Vina adalah kasus kecelakaan lalu lintas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Susno Duaji menyebutkan bahwa dirinya selalu yakin bahwa Vina dan Eki meninggal dunia bukan karena pembunuhan berencana dan pemerkosaan sebagaimana disebut-sebut selama ini, melainkan karena kecelakaan lalu lintas. Dan menurut Susno, kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dengan TKP di atas jembatan di Kabupaten Cirebon sebagai locus delictinya atau tempat kejadian perkara sudah final berdasarkan pemeriksaan oleh Polres Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lalu muncul kasus dugaan pembunuhan berencana dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki yang dilaporkan oleh Rudiana, ayah almarhum Eki di tahun 2016. Lantas apa yang membuat Susno Duaji yakin mengatakan bahwa dalam kasus Vina ini adalah karena kecelakaan dan bukan pembunuhan? Ini alasan dan analisis cerdas dari Susno Duaji. Jadi game is over gitu ya. Kenapa SMS ini bukan barang baru? Sudah ada di tangan polisi, tangan penyidik, sudah ada di tangan jaksa, sudah ada di tangan hakim tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi. Pak Edwin Partogi menemukan SMS itu setelah dia buka berkas kan. Dari berkas ditemukan daftar barang bukti. Ada sekian HP, ya 4 atau 5 HP, lupa saya ya. Salah satunya HP nomor sekian-sekian. Kemudian dibuka di percakapan atau komunikasi di HP itu dalam bentuk SMS. Ada SMS dalam bahasa Sunda nomor 58. Di situ kan bahasa Sundanya kira-kira SMS itu ditujukan kepada siapa? Widi. Nah, Widi, saya sudah di rumah Widi gitu. Jamnya kira-kira jam segitu. Nah, percakapan itu terjadi pada jam, kalau di jam Indonesia Barat itu adalah jam 22.14 kan jam itu. Setelah dilacak oleh Pak Edwin Partogi, nomor yang kontak kepada nomornya Wedi itu adalah HP-nya Vina. Berarti Vina pada jam 10 malam lewat 14 menit 10 detik masih hidup. Kan? Masih hidup kan? Berarti menggugurkan keterangan bahwa Vina kejadian pembunuhan pada jam 21 kan. Itu kan gugur itu kan. Setelah itu, setelah jam 21 sekian tidak ada lagi komunikasi. Berarti meninggal dia. Nah, dicocokkan pula dengan keterangan yang mendatangi TKP berkisar antara 22.30 kan. Berarti kan betul TKP-nya itu adalah di atas flyover Cirebon.
wilayah Kabupaten Cirebon. Tidak ada TKP di belakang showroom. Tidak ada TKP di SMP 11 karena waktunya sangat mepet. Nah, dengan demikian bukti saintifik itu ada untuk kejadian di atas flyover Cirebon. Ditambah lagi dengan keterangan saksi Widi dan Mega yang mengatakan bajunya itu baju saya, kemudian sandalnya sandal saya, bahkan termasuk pakaian dalam pun dia pinjam, termasuk pinjam duit juga untuk membeli softtek dan membeli mie ya, super mie atau apa ya. Nah, ditambah lagi dengan saksi yang baru ketemu Francesco itu mengatakan helm itu dipinjam gitu, helm saya, terus sepatunya sepatu saya, dan helm itu hancur bagian depannya. Ditambah lagi dengan saksi-saksi lain yang mengatakan melihat motor itu menabrak trotoar. Tambah lagi saksi lain yang melihat bahwa pengemudi motor ugal-ugalan kayak kuda kepang itu, ban depannya diangkat gitu. Iya. Jadi mau apa lagi kita? Kalau mau mencari kebenaran berarti ini sudah tuntas. Mencari pembenaran ya sudah segala akal lah. Dengan dalih ini sudah inkrah. Nah, itu kaum inkrah saya katakan. Kaum inkrah itu mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ya, segala alasan ada. Yang namanya debat kan, makanya ada istilah debat kusir gitu. Yang nggak selesai-selesai. Ditambah lagi ya, dalam berkas itu agak lucu juga. Lucu ya berkas itu, tapi jangan ketawa. Kenapa? Sudah jelas alat bukti yang diminta oleh Kapolri berupa alat bukti saintifik, yaitu rekaman komunikasi HP, udah ketemu tadi kan, tapi tidak dijadikan bukti. Ada yang bodong dijadikan bukti. Contohnya apa? Yang ditemukan oleh Pak Reza, Profesor Reza Indragiri. Di situ ada pembicaraan di lembar yang sama tentang komunikasi SMS itu, nomor 85 kalau nggak salah ya. Nomor 85 ada pembicaraan dari siapa yang DPO itu yang belum ketemu itu, Andi. Dari Andi kepada Sudirman yang disebarkan kepada Saka Tatal dan siapa? Isinya berencana untuk mencelakakan Eki, kira-kira begitu kan? Tetapi itu disebutkan ada pembicaraan SMS di dalam berita acara, pembicaraan SMS, sehingga itulah yang dijadikan unsur berencana. Tetapi setelah dicari SMS-nya dari nomor telepon berapa ke nomor telepon berapa, nggak ada. Nah, berarti ini SMS palsu yang dibuat oleh siapa? Ya siapa yang ngetik itu? Ya kan nggak mungkin yang ngetik tersangka kan? Aku nggak nyebut penyidik. Sangat bagus kalau dibuka semua HP ya. HP-nya Eki di mana sekarang dicari, dibuka. HP daripada siapa namanya orang-orang yang sekarang dipenjarakan dibuka, termasuk HP-nya Pak Rudiana. HP-nya Pak Rudiana dibuka, gitu kan. Kemudian HP-nya Mel dibuka, apa yang terjadi pembicaraan mereka pada waktu itu. HP-nya siapa namanya Aib dibuka, HP-nya Dedek juga dibuka. Kan akan terungkap semua kalau kita betul-betul mencari kebenaran. Tapi kalau mencari pembenaran ya sudah disembunyikan semualah gitu. Kebenaran disembunyikan, tetapi ada korbannya. Dan itu tidak bisa kita mendapatkan keadilan dengan mencari pembenaran. Tapi yang jelas bahwa dengan handphone itu semua akan terungkap, akan menjadi terang. Termasuk handphone itu bisa menunjukkan posisi kita pada waktu tertentu di mana. Kemudian pada waktu tertentu kita berkomunikasi dengan siapa dan apa komunikasi kita. Itu akan terungkap semua. Makanya handphone itu sangat membantu sebenarnya, bagus sekali. Cerita Vina ya, ya bisa saja kan mereka buat. Karena apa? Kalau kasus Vina kan udah selesai. Kalau bukan kasus ya. Kalau meninggalnya Vina dan Eki
sudah tuntas, 100% tuntas kan. Lah kalau ke cerita tentang kejadian 27 Agustus 2016 tentang ditemukannya Vina masih hidup ya, bukan jenazah ya. Vina masih hidup di atas jembatan flyover Cirebon dan Eki sudah meninggal. Kemudian darah, kemudian apalagi helm dan sepeda motor, itu sudah selesai. Selesainya dengan apa? Itu adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Yang memeriksa itu adalah Polres Cirebon Kabupaten, karena wilayahnya masuk wilayah Cirebon Kabupaten. Sudah selesai. Nah, sekarang berkembang ada kasus pembunuhan. Katanya di Cirebon Kota. Ya. Saya tidak tahu pembunuhan yang mana. Karena apa? Syarat pidana itu locus delicti dan tempus delicti. Oke lah, taruhlah temposnya sama, tanggal 27 Agustus malam. Tapi lokasinya di mana? Harus dibuktikan ada pembunuhan itu. Cara membuktikannya, kita kembali kepada hukum acara kita. Alat bukti kita pasal 184 KUHP. Keterangan saksi. Ada nggak saksi yang mengatakan ini pembunuhan? Ada. Aep, Dede, kemudian Rudiana, tambah Melmel. Melmel sekarang hilang, Aep hilang, Rudiana ada. Kemudian Dede mencabut keterangannya. Kemudian tambah saksi yang tidak langsung dengan pembunuhan, hanya menyatakan tempat tidur dan sebagainya, yaitu Pasren dan anaknya. Tapi itu diduga pembohong juga. 1000 saksi pun kalau tidak ada alat bukti lain yang memperkuat, maka itu tidak ada gunanya. 1000 saksi sama keterangannya, tapi tidak didukung alat bukti lain, maka dia menjadi begini, batal. Susno Duaji juga menanggapi terkait langkah Saka Tatal yang berani melakukan sumpah pocong. Menurut Susno, meski itu bukan merupakan persyaratan yang berdampak terhadap proses hukum, namun sebagai kearifan lokal, hal itu dinilainya sah-sah saja. Karena dengan melakukan hal tersebut, pihak yang melakukan sumpah pocong menunjukkan bahwa dirinya berani, siap dikutuk kalau dirinya berbohong. Namun yang sudah menantang melakukan itu namun tidak berani melakukannya, menurut Susno Duaji akan dinilai sendiri oleh publik luas dan yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi sosial. Sumpah pocong saya tidak menyoroti dari segi agama ya, karena saya bukan pakar agama. Saya menyoroti daripada kearifan lokal. Di kearifan lokal saya kira tiap daerah ada jenis sumpah-sumpah tertentu ya. Ya sepanjang dilaksanakan menurut agama dan benar, ya itu boleh-boleh saja. Tidak ada larangan melakukan sumpah seperti itu. Tapi sumpah itu karena di luar pengadilan, ya itu bukanlah merupakan persyaratan hukum. Lah itu kan adalah kearifan lokal. Nah, itu menunjukkan bahwa dia berani, bahwa dia siap dikutuk dan apa-apa. Ya saya tidak menentang itu, ya boleh-boleh saja, orang tidak dilarang kok. Dan dia berani, tapi ada orang yang tidak berani gitu kan. Nah yang tidak berani tanda tanya. Kalau nggak salah diajak apa diundang apa diapakan oleh PH-nya Saka Tatal ya. Nah dia mau atau dia tidak, ternyata dia tidak ya, dia tidak mau. PH-nya memberikan berbagai alasan. Pak Rudiana sendiri mungkin ada alasan. Nah sekarang silakan publik menilai, karena itu tidak dinilai oleh pengadilan. Yang nilai kan masyarakat. Macam-macam masyarakat memberikan penilaian. Ada yang mengatakan kok gitu aja takut gitu. Kalau benar ngapain takut gitu ya. Silakan itu. Maka sanksinya kalau gitu kan sosial. Ya, sanksi sosial tidak bisa kita paksakan gitu kan. Tapi dia sendiri yang merasakan. Di sisi lain, Susno Duaji pun mengungkapkan alasan dirinya bersedia menjadi saksi ahli pada persidangan peninjauan kembali dengan atas gugatan dari Saka Tatal. Bahwa ia ingin meningkatkan citra Polri di mata masyarakat karena jarang oknum polisi diminta untuk dijadikan saksi ahli di persidangan. Lebih lagi alasan utama dirinya mau menjadi saksi ahli adalah demi kebenaran
keadilan, dan kemanusiaan. Kemarin kan ke mana? Cirebon. Saya jadi ahli. Saya itu kan hadir di situ dengan rasa bangga gitu, mewakili Polri. Jarang-jarang Polri jadi ahli, apalagi untuk PK terkait dengan masalah kemanusiaan. Saya mewakili Polri dengan sangat bangganya membawa nama Polri. Dan saya tidak minta bantuan apa-apa, akomodasi enggak, tiket bayar sendiri. Saya kan di situ mestinya dia harus bangga. Saya mewakili Polri, membawa nama Polri, segala sesuatu terkait dengan pengetahuan penyidikan saya sampaikan. Saya tidak memihak pada siapapun juga, dan ini untuk mengangkat citra Polri gitu. Loh kok ada apa gitu. Susno Duaji juga mengungkapkan adanya perilaku kurang baik dari Kapolres Konoha berinisial R yang menurutnya Kapolri perlu memberikan sanksi dicopot atas apa yang diterimanya sesaat setelah ia menjadi saksi ahli di persidangan permohonan peninjauan kembali alias PK yang diajukan Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon Kota baru-baru ini, di mana polisi yang dimintanya menunjukkan restoran menu makanan favoritnya yang khas Jawa Barat, empal gentong, dan diajaknya makan bersama, justru diperiksa oleh Propam Polres setempat yang diakui polisi tersebut atas perintah Kapolres Konoha berinisial R. Saya terkaget-kaget ya. Karena apa ya, saya ini kan polisi, pensiunan perwira tinggi. Di ruangan ini aja sering kita kumpul jenderal-jenderal kok. Kena giliran untuk diminta keterangan jadi ahli sekitar jam 1. Nah pas istirahat itu saya nanya, saya Kapolda Jawa Barat dulu. Tapi lebih banyak di Bandung, saya nggak hafal gitu kota Cirebon ya. Saya bawa supir dari Jakarta. Saya nanya, di mana sih tempat empal gentong yang enak? Karena terkenal empal gentong kan. Supir nggak tahu Pak. Ada polisi situ. Di empal gentong di mana? Oh di sana Pak. Lah, jangankan saya yang polisi pensiun ini nanya, kalau ada orang lain sama nanya pun harus dilayani kan. Yuk antar deh, aku nggak tahu tempatnya. Diantar, tunjukkan tempatnya. Masa ditunjukkan tempatnya saya nggak ngajak dia makan. Udah, ini tempatnya, kamu pulang aja deh kan. Lah, nggak tahu ya, ternyata si polisi yang ngantar saya ini diperiksa sama Propam Polres. Dia kan kaget dia. Saya bilang, kenapa diperiksa? Ya karena ngantar bapak katanya. Saya ketawa saja ya. Kok masih ada juga yang paranoid. Paranoid. Yang bersangkutan saya semacam tegur lah pakai WA ya. Nggak boleh gitu, saya bilang. Tapi nggak dijawab gitu. Saya telepon nggak dijawab juga. Dari Kapolres Konoha ya. Saya minta dengan pimpinan Polri yang tahu mereka junior saya semua untuk diperhatikan lah si R ini. Bila perlu dipanggil gitu, diarahkan supaya di sininya berubah gitu. Berpikir berubah, jangan lagi ingin mencari pembenaran lah ya. Nggak bagus gitu. Saya ini seniornya gitu. Karena untuk pemimpin Polri itu yang pertama itu integritas. Itu nomor 1. Integritas, dia itu adalah pelindung, pengayom, dan penegak hukum. Itu tugas pokoknya. Kalau gini dia bukan penegak hukum. Orang baru dipanggil jadi ahli untuk cari kebenaran, dia gak boleh kan. Dia bukan menegakkan hukum ini. Ya kalau pimpinannya aja bukan penegak hukum ya kacau ini. Makanya saya minta copot itu dalam rangka pembinaan gitu ya. Dibina gitu, diajari lagi, nggak boleh begitu. Jadi belum tentu orang dicopot itu untuk disengsarakan kan, untuk kebaikan. Mengejutkan, kesaksian mantan Kabar Eskrim yang juga mantan Kapolda Jawa Barat Susno Duaji yang merasa semakin yakin bahwa Vina dan Eki meninggal dunia bukan karena pembunuhan, tapi karena kecelakaan motor.
Lantas benarkah Farhad Abbas selaku kuasa hukum Saka Tatal sebelumnya juga menyatakan keyakinan yang sama? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dan Keyakinan Susno Duaji yang menyebutkan bahwa Vina meninggal dunia akibat kecelakaan motor, persis sama dengan keyakinan Farhad Abbas sebelumnya. Sebagai kuasa hukum Saka Tatal yang memperjuangkan keadilan bagi kliennya kini, Farhad Abbas pada pertengahan bulan Juni lalu menyatakan besar dugaan dia bahwa Vina dan Eki meninggal dunia bukan karena pembunuhan dan pemerkosaan, melainkan karena kecelakaan. Apalagi dari keterangan para saksi disebutkan bahwa Ibtu Rudiana, ayah almarhum Ekilah, yang mengarahkan mereka untuk membuat kesaksian palsu terkait aksi pengeroyokan, pengejaran, hingga pembunuhan dan pemerkosaan. Memang kita tahu bahwa Rudiana adalah orang tua dari korban, tapi kita bukan ingin memenjarakan Rudiana. Sudah anaknya mati kok dia dipenjara lagi, kan tidak mungkin gitu. Yang kita harapkan adalah bahwa Rudiana awalnya tahu bahwa perkara ini adalah perkara kecelakaan. Berarti LP kecelakaan ada gitu. Tetapi pada tanggal 29 itu dia pergi ke Polsek dan melihat motornya katanya tidak rusak. Saya yakin motor tersebut rusak gitu. Penyebab kematian orang itu tidak, kalau tabrakan itu tidak harus motor hancur baru orang mati gitu. Banyak orang jatuh motornya baik, mungkin jatuhnya kena kepala atau kena benturan. Harusnya Polres Cirebon itu dengan kasat mata bisa melihat adanya penyidikan tidak profesional, di mana LP itu kan harusnya tanggal 31. Tapi ada juga LP dibuat tanggal 27, kok bisa gitu, dibuat mundur dengan pengeroyokan dan pemukulan ya, penganiayaan dan 170. Mungkin itu dijadikan celah untuk masuk untuk menangkap gitu. Tapi itu kan tidak bisa dibenarkan bahwa tanggal 27 itu dalam BAP Rudiana mengatakan dia curiga setelah melihat motor, bukan tanggal 27 dia curiga adanya pengeroyokan. Nah, kemudian apa yang disampaikan di BAP tersebut bertentangan dan bertolak belakang dengan hasil visum dan keterangan daripada ahli forensik maupun otopsi mayat. Besar dugaan kami, ya untuk sementara kami mengatakan ini adalah kecelakaan. Yang sekiranya polisi memiliki arah ke pembunuhan harusnya ditanya dulu atau siapa pembunuhnya, gitu. Dicari gitu. Kalau memang Pak Rudiana memiliki informasi tentang pembunuh anaknya ya tinggal diungkap aja. Menurut keterangan saksi-saksi, Pak Rudiana yang mengarahkan bahwa memang tetap aja anti binas. Kan kelihatan saksi-saksi mengatakan, masa memang persidangannya tertutup. Yang duluan sidang ini kan Saka Tatal, sehingga begitu dia dihukum dianggap semua benar kan. Intinya aja bahwa kita sudah melaporkan Rudiana dan minta supaya mereka diperiksa karena memasukkan keterangan palsu, diantaranya apa? Dia mengatakan bahwa anaknya mati karena tusukan benda tajam. Tidak ada benda tajam, tidak ada penusukan. Kemudian ada yang pemerkosaan, tidak ada pemerkosaan. Mana tes DNA? Tes air mani siapa kalau 9 orang yang tidurin? Mana fotonya? Tak hanya itu, Titin Prialianti selaku anggota tim kuasa hukum Saka Tatal bersama Farhad Abbas juga menyatakan rasa terima kasihnya kepada Susno Duaji selaku mantan Kabar Reskrim Mabes Polri yang telah bersedia menjadi saksi ahli dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Menurutnya, sosok Susno Duaji memang sangat berkompeten sebagai saksi ahli.
Alasannya, Susno Duaji menurutnya pernah menduduki beberapa posisi atau jabatan strategis pada instansi kepolisian, di antaranya mantan Kabareskrim Mabes Polri dan mantan Kapolda Jawa Barat. Selain itu, berdasarkan penelitian dan analisa Susno Duaji atas berkas perkara kasus kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam, Susno Duaji dalam banyak pandangannya saat menjadi narasumber di banyak media meyakini ada yang salah dan janggal dari perkara kasus tersebut. Ya kan kalau Pak Susno kan memang memiliki, dia pernah menduduki posisi yang strategis. Nah sementara perkara ini juga berkaitan dengan sebetulnya dari bukti-bukti di persidangan dan bukti-bukti pendukung lainnya kan ternyata kan ini kecelakaan lalu lintas. Tetapi beberapa hari kemudian itu menjadi pembunuhan berencana dan 8 orang ditangkap yang akhirnya menjadi terpidana. Konstruksi itu Pak Susno yang pernah menduduki jabatan strategis tentu saja bisa mengolah seperti apa, meneliti seperti apa, dan itulah sebabnya ketika Pak Susno menjadi narasumber di beberapa media meyakini ada yang salah dari perkara ini. Itulah sebabnya kami tim meminta beliau untuk dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan PK Sakatatal. Itu sih dasarnya. Karena Pak Susno juga memang memiliki berkas yang saya serahkan ke beliau. Ya bukan masalah terhalunya ya, karena semua ahli juga memiliki keyakinan setelah meneliti berkas gitu. Buat kami sih luar biasa, dukungan yang luar biasa. Jadi terima kasih kepada seluruh ahli yang sudah memberikan kesaksian sesuai dengan keilmuannya di sidang PK Sakatatal. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan PK Sakatatal dikabulkan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.